Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Pagi ini saya Karin Lakadi kembali menemani Anda di Dialog Interaktif Lintas Makassar Pagi untuk edisi hari ini Kamis 15 Juli 2021. Tidak terasa kita sudah berada di pertengahan bulan Juli dan tentunya kita berharap ini meskipun ada PPKM dan ini adalah upaya pemerintah yang sekali kita doanya bahwa ada harapan bahwa tahun ini sudah bisa semakin berkurang lah ya kasus COVID ini. Kita sepertinya udah lumayan bosan lah ya mendengarkan data-data COVID ini, tapi mau tidak mau ya kita harus istilahnya bersahabat aja nih ceritanya nih. Mau tidak mau karena COVID akan terus ada di sekitar kita. Nah, tapi kita pagi ini nggak bahas COVID lagi ini pendengar, meskipun kita kemarin-kemarin banyak membahas tentang penanganan COVID khususnya di Kota Makassar. Pagi ini kita akan membahas tentang hal lain, membahas tentang mungkin Anda juga sudah membaca atau mendengarkan ya tuntutan sidang kasus korupsi yang melibatkan Gubernur Sulsel nonaktif NA Nurdin Abdullah, yang mana sidang salah satu tersangka lainnya selain gubernur bersama Edi Rahmat ini adalah Agung Sucipto, yang mana dituntut 2 tahun penjara. Tuntutannya 2 tahun penjara. Dan apakah bagi Anda sendiri nih pendengar setuju nggak ini kasus korupsi tapi tuntutannya cuma 2 tahun? Anda boleh bergabung dengan kami nanti ya di 3621 853. Kita pagi ini akan berbincang dengan terputus nih teleponnya. Kita coba hubungi lagi dari Anti Corruption Watch ya, ACC Makassar, untuk kita membahas tentang hal ini. Dan pendengar, kemarin hari Selasa ya sidangnya ini memutuskan jaksa penuntut umum ini memberikan tuntutan 2 tahun penjara kepada Agung Sucipto, yang mana ini adalah dalam kasus tindak pidana korupsi seperti itu. Kita sudah bersama narasumber kita dari ACC. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kadir. Ya, waalaikumsalam, selamat pagi. Apa kabar ini Pak? Alhamdulillah kabar baik. Iya. Terputus nih. Halo? Halo? Oke. Ya. Saya pikir terputus karena memang ini kayaknya jaringan kurang bagus ini. Ya Pak Kadir, kalau kita bicara soal kemarin ini hari Selasa sidang terhadap terdakwa Agung Sucipto, yang mana menjadi salah satu tersangka juga dari kasus korupsi yang melibatkan gubernur nonaktif ya Pak Nurdin Abdullah bersama Edi Rahmat. Nah, ini tuntutannya cuma 2 tahun penjara, otomatis ini kemudian membuat heboh. Khususnya ini saya sendiri sih, kalau saya sih sendiri baru dengar ya tuntutan sampai 2 tahun, paling kurang sih biasanya 5 tahun nih untuk kasus korupsi. Tapi kalau dari ACC sendiri, apakah memang kejadian seperti ini pernah ada dituntut 2 tahun apalagi kasus korupsi ini? Kalau di konteks kasus korupsi yang ditangani oleh APH lain mungkin ada ya, tapi untuk yang ditangani oleh KPK menurut kami sih baru. Iya. Kalau di aparat penegak hukum yang ditangani oleh kejaksaan ya mungkin ya, ada juga yang malah 1 tahun. Nah, ini tapi sudah kalau untuk sampai ditangani KPK kan nih. Baru. Iya benar, apalagi diawali dengan OTT ya, rangkaian OTT. Oke, tanggapan Anda tentang tuntutan ini seperti apa nih, Kadir? Tentunya kami sayangkan ya tuntutan yang diberikan oleh tim KPK. Kenapa? Karena di pasal yang disangkakan itu ancaman hukumannya itu kan sampai 5 tahun. Ancaman hukumannya 5 tahun, yang maksimalnya 1 tahun, minimalnya 1 tahun. Nah, bagi kami alasan KPK di penuntutan kemarin itu kan alasannya karena yang bersangkutan kooperatif. Meskipun kemudian status justice kolaborator itu ditolak oleh KPK. Artinya apa? Kalaupun juga KPK menolak itu, maka idealnya dituntut 4 tahun. Karena dengan argumentasi yang bersangkutan kooperatif tadi, bukannya malah dituntut 2 tahun. Nah, kami menilai bahwa ini ada bentuk ketidakkonsistenan
jaksa KPK dalam hal penuntutan. Oke. Karena itu tadi jaksa mengatakan status JC-nya ditolak, kemudian juga terbukti melakukan penyuapan. Nah, di satu sisi tuntutannya bukan tuntutan maksimal, tapi malah tuntutan 2 tahun. Olehnya itu kami menilai janggal saja dan aneh. Ditambah lagi dengan bukti-bukti di persidangan yang ini cukup mencengangkan juga, karena kalau melihat dari awal pemberitaannya ini dipikirnya uang cuma 1 M ya waktu awal-awal pemberitaan, ternyata setelah persidangan banyak bukti yang kemudian bermunculan seperti adanya uang 2,5 miliar, kemudian ada lagi 150.000 dolar Singapura seperti itu. Iya, benar. Makanya kan itu tadi saya katakan agak aneh saja tuntutan konteks sangat ini kan boleh dibilang sangat jauh dari harapan pemberantasan korupsi ya, apalagi ini KPK. Kenapa saya katakan tadi mungkin kalau di konteks aparat penegak hukum lain, jaksa di kejaksaan, ya mungkin hal yang biasa karena sering begini. Tapi KPK ini bagi kami ini hal yang baru. Karena tadi fakta persidangannya sangat mencengangkan ya, fakta persidangan di mana seperti yang disebutkan tadi ada pemberian uang sekitar 2,5 miliar, kemudian juga ada tentunya kan hal ini adalah hal yang sesungguhnya adalah hal memberatkan. Nah, alasan, kemudian itu saya katakan tadi, alasan JC, Justice Collaborator itu ditolak oleh KPK. Nah, argumentasi KPK menolak status Justice Collaborator karena yang bersangkutan ini adalah pelaku utama. Dan kemudian ditolak status JC-nya. Olehnya itu, ketika ditolak status Justice Collaborator tadi, kemudian juga ada fakta persidangan, maka tidak ideal untuk dituntut 5 tahun. Kami malah berpendapat, oke, ada hal meringankan yang bersangkutan kooperatif. Jadi tuntutlah 4 tahun, bukan 2 tahun. Tapi kalau memang dia disebutkan tersangka utama, pelaku utama, otomatis ini justru tidak adil juga bagi masyarakat yang mendengarkan, mungkin seperti itu. Iya, tentu. Kemudian banyak juga fakta-fakta persidangan yang kemudian banyak juga ditulis teman-teman wartawan bahwa ternyata Agung Sucipto merupakan ATM berjalan para pejabat, begitu? Iya, artinya kan ini bukan hal yang baru, tapi ini menjadi hal yang sudah lumrah. Maka kemudian beliau Pak tersangka ini atau terdakwa Agung Sucipto ini kan bukan satu kali, tapi berulang-ulang. Dan ini juga berulang-ulang memberi uang, dan ini kan terbukti di fakta persidangan. Yeah. Artinya ini harusnya menjadi catatan pemberat dalam hal memberikan tuntutan. Tapi sayang sekali tuntutan itu ternyata tidak memberi rasa keadilan ke masyarakat. Nah, apakah dengan adanya tuntutan yang hanya 2 tahun ini bisa berpengaruh nantinya, karena kita untuk sidang selanjutnya ini ada Pak Edi Rahmat dan juga Pak Ena ini yang akan disidang pada 22 Juli. Kira-kira? Iya, tentu saya belum berani berspekulasi lebih jauh ya, tapi ini kan tentunya kan akan dilihat lagi di fakta persidangan berikutnya. Tapi tentunya ini menjadi sinyal. Kalau saya melihat ini menjadi sinyal untuk kasus-kasus 2 terdakwa lainnya. Jadi jika melihat apa yang dilakukan KPK ini, sebaiknya seperti apa sih, Bung Kadir? Iya, tentunya kan kami berharap bahwa ketika masuk untuk kasus untuk 2 terdakwa lainnya, jangan mengulangi hal yang sama dalam hal tuntutan. Ini kan memang pasal yang disangkakan ini kan pasal penyuapan, dia sebagai orang yang menyuap ya. Nah, memang ada ancaman maksimal itu 5 tahun, kemudian minimal 1 tahun yang saya katakan di awal tadi. Tapi tentunya kami berharap untuk penerima suapnya tuntutannya mungkin bisa lebih, karena fakta persidangan yang muncul di kasus Agung Sucipto ini pasti akan terbuka lebar juga pada saat persidangan 2 terdakwa lainnya, Pak Edi Rahmat dengan Pak Nurdin Abdullah. Kalau ini saja tuntutannya 2 tahun, lalu kemudian ini kan belum putusan nih, memungkinkankah jumlah 2 tahun ini bisa berkurang nantinya ketika divonis? Iya, ini kan tentunya kan kembali lagi kepada hakim nantinya ya, tetapi saya ingin memberi contoh ya terkait dengan kasus yang ditangani juga oleh KPK
terkait dengan suap kasus Juliari Batubara, kasus bansos kemarin. Itu sudah diputus. Kasusnya itu dituntut 4 tahun oleh KPK, kemudian juga pemberi suapnya yang pihak swasta dituntut 4 tahun, kemudian juga diputus 4 tahun oleh Pengadilan Tipikor Jakarta. Nah, bagi kami ini menjadi sebuah kekhawatiran juga karena Pak Agung Sucipto ini dituntut 2 tahun. Kami khawatir juga jangan-jangan putusannya bisa juga sebenarnya lebih atau di atasnya. Akhirnya ini kalau melihat situasi ini, apakah memunculkan juga spekulasi di tengah masyarakat begitu, Bung Kadir, bahwa aparat penegak hukum ini kemudian dirasa tidak jeli kah melihat situasi, atau memang apakah ada permainan seperti yang dikira-kira juga nih tadi ya, Bung Kadir ya? Iya, tentunya kan kembali lagi kepada keadilan masyarakat, rasa keadilan masyarakat sendiri ya. Kami sebagai aktivis anti korupsi tentunya memotret dengan serius atau memantau dengan serius perkembangan perkara ini. Tapi harapan kami, hakim harus menghadirkan rasa keadilan di tengah masyarakat. Saya katakan peristiwa atau kasus ini itu dimulai dengan OTT, operasi tangkap tangan. Jadi bukan kasus biasa yang dilalui dengan penyidikan biasa atau penyelidikan biasa, tapi melalui serangkaian mekanisme operasi tangkap tangan. Artinya apa? Kasusnya memang menjadi atensi serius oleh pihak KPK. Oke, ini dari ACC sendiri, apakah ke depan akan mungkin ada riak-riak sendiri melakukan pemantauan terhadap 2 sidang selanjutnya ini, terhadap Edi Rahmat dan juga NA, jangan sampai keputusan yang sama ini terulang kembali seperti itu, ataukah seperti apa nantinya upaya dari ACC sendiri bersama mungkin ada penggiat-penggiat lainnya, penggiat korupsi lainnya yang di Kota Makassar? Ya, tentunya kan kami memang dari awal memantau sidang kasus ini. Kami berharap bahwa ketika kasus untuk terdakwa tersangka 2 orang lainnya, Pak Nurdin Abdullah dengan Edi Rahmat, kami berharap KPK tidak mengulangi hal yang sama berdasar pada fakta-fakta persidangan nanti. Nah, terkait dengan bagaimana putusannya nanti, kami berharap hakim menilai atau melihat secara jeli terkait dengan fakta persidangannya. Ini kan status justice kolaborator yang ditolak oleh KPK ini kan belum diberikan jawaban oleh hakim. Olehnya itu kita berharap hakim kemudian punya hal yang sama, memberi memberi rasa keadilan, khususnya kasus korupsi ya, rasa keadilan kepada masyarakat. Baik, Bung Kadir jangan kemana-mana dulu, kita lihatkan dulu yang mau lewat berikut ini.
Pendengar, kita masih di Dialog Interaktif Lintas Makassar Pagi. Kita masih membahas tentang tuntutan 2 tahun penjara terhadap Agung Sucipto, terdakwa Agung Sucipto terkait korupsi yang melibatkan Gubernur Nurdin Abdullah. Kita masih bersama Bung Kadir. Bung Kadir, kita kalau bicara soal tuntutan ini memang seluruh pihak otomatis kecewa ya. Lalu kemudian yang paling ditekankan mungkin kepada apa atau siapa nih, Bung Kadir? Ya, tentunya kan kalau dilihat di jadwal persidangannya, ini kan sisa 2 agenda persidangannya. Agenda persidangan berikutnya ini akan ada pledoi, pembelaan dari pengacara, kemudian agenda persidangan berikutnya yang keduanya itu putusan. Nah, kami berharap ini kan tuntutan sudah ada dan tinggal kemudian pledoi, kemudian putusan. Nah, kami berharap sebenarnya ini petanya berada di hakim sebagai pengadil, sebagai orang yang akan memutuskan, diharapkan untuk memberi rasa keadilan kepada masyarakat pada umumnya. Kenapa? Karena kasus ini kan bukan menjadi satu kasus kecil, tapi kasus ini melibatkan banyak orang. Seperti terungkap di fakta persidangan, yang bersangkutan menyampaikan ada berapa nama-nama pengusaha, kemudian berapa nama ASN yang secara terang-terangan terlibat di balik kasus ini. Olehnya itu kami berharap hakim harus kemudian progresif dalam hal memberi putusan, harus melampaui tuntutan yang diberikan oleh jaksa KPK, hingga kemudian akan ada lagi akan ada penyelidikan atau penyidikan lanjutan terkait dengan nama-nama yang disebut di fakta persidangan sebelum-sebelumnya. Apakah persidangan selanjutnya ini akan berpengaruh terhadap tuntutan bagi Agung Sucipto juga? Iya, tentunya kan kalau tuntutan kan sudah final ya, sudah akhir karena sudah lewat masa jadwal sidangnya dalam hal tuntutan. Kan tinggal kemudian pledoi kan pembelaan, tentunya secara pasti pengacaranya pasti akan melakukan pembelaan, kemudian putusan ini kan bolanya berada di hakim. Secara teoritik jaksa menuntut, pengacara membela, kemudian hakim memutus. Nah, harapannya saya katakan tadi, harapannya ini berada di hakim. Kenapa berada di hakim? Karena hakim yang akan kemudian menilai fakta persidangannya, kemudian berdasar pada keyakinannya dia akan memutus berapa tahun akan dikenakan kepada terdakwa. Tapi saya ingin katakan bahwa di konteks kasus ini bukan satu pihak yang berdiri sendiri, tapi melibatkan banyak orang. Olehnya itu putusan pada kasus Agung Sucipto ini dia berpengaruh kepada nama-nama atau pihak-pihak yang muncul di fakta persidangan sebelumnya. Itu sangat penting. Olehnya itu hakim kemudian harus mampu menghadirkan rasa keadilan kepada masyarakat. Oke, kalau dari kacamata Bung Kadir sendiri, dengan banyaknya fakta-fakta persidangan dan ini lumayan mencengangkan banyak orang, wah ternyata seperti ini ya. Kira-kira nih kalau dikira-kira sebaiknya berapa tahun sih memang yang harus dituntutkan kepada Agung Sucipto ini? Ya, itu saya katakan tadi di awal bahwa ancaman maksimal dari pasal 5 ayat 1 ini adalah 5 tahun. Halo? 5 tahun, iya, halo. Ya, oke. Ancaman maksimalnya adalah 5 tahun. Nah, idealnya kemarin harusnya jaksa menuntut 4 tahun. Kami menilai kenapa 4 tahun karena argumentasi bahwa yang bersangkutan kooperatif. Di mana disebut kooperatif karena yang bersangkutan banyak membantu juga dalam hal untuk menyampaikan fakta yang sesungguhnya. Oleh itu dia menjadi pertimbangan hingga tuntutan ideal yang disampaikan atau diberikan oleh jaksa KPK adalah tuntutan 4 tahun, bukan tuntutan 2 tahun. Seperti yang terjadi saat ini. Kenapa? Karena jaksa juga menolak status justice kolaborator yang diajukan oleh terdakwa, itu satu. Kemudian yang kedua juga di alasan memberatkan adalah yang bersangkutan tidak mendukung program pemberantasan korupsi. Nah, 2 hal ini itu menjadi alasan yang kuat bagi kami untuk menuntut 4 tahun tadi. Nah, kami tidak berpendapat tentang 5 tahun ancaman maksimal tadi. Kenapa? Karena memang ada meringankannya itu tadi yang bersangkutan kooperatif. Yang bersangkutan ini kooperatif hingga kemudian menceritakan secara utuh di fakta persidangan terkait dengan pihak-pihak mana saja yang terlibat di balik kasus ini. Olehnya itu kami katakan sangat disayangkan kalau kemudian dituntut 2 tahun. Kenapa? Karena sangat jauh dari ekspektasi masyarakat. Kemudian juga sangat tidak konsisten tuntutan jaksa KPK antara tuntutannya dengan fakta persidangannya, dengan status penolakan JSC-nya juga. Tentu kita harapkan juga nih ya Bung Kadir untuk tahapan sidang selanjutnya karena masih ada 2
eh, Dua agenda persidangan. dua agenda persidangan, Ya. dua orang tersangka ini, ya hasilnya tidak seperti ini, tidak mengecewakan Oh, begitu ya? iya. Kalau yang kedua itu Pak Edi Rahmat dengan Pak Nurdin Abdullah, kami berharap sih tidak seperti ini. Tapi tentunya memang harus dilihat pada konteks fakta persidangan untuk mau menilai tentang peristiwa pidananya. Baik, Tapi ya, ya, baik, Bung Kadir mungkin masih ada yang ingin disampaikan kepada pendengar kita? tentunya kami sebagai pegiat anti korupsi yang selama ini memantau intens kasus-kasus korupsi, kami berharap semangat pemberantasan korupsi di KPK itu jangan kendor. Kenapa? Karena KPK menjadi harapan masyarakat dalam hal pemberantasan korupsi. Saya katakan di awal tadi, kalau tuntutan ini perkara korupsinya ditangani oleh kejaksaan, mungkin biasa-biasa saja karena memang sering begitu. Tapi ini KPK, level KPK tentunya kan mengagetkan. Olehnya itu kami berharap semangat anti korupsi, pemberantasan korupsi berdasar kepada fakta persidangan juga KPK tetap menjadi ruhnya untuk kemudian menuntut maupun mendakwa terdakwa yang berikutnya lagi. Edi Baik. Rahmat maupun Nurdin Abdullah. Kira-kira itu. Baik, terima kasih Bung Kadir untuk waktunya pagi ini bersama Ya, RRI. oke. Assalamualaikum, selamat pagi, salam Sama-sama. sehat. Iya, salam sehat.
Terima kasih pendengar Anda yang masih bersama kami di Lintas Makassar Pagi. Kita masih di Dialog Interaktif. Saya menunggu partisipasi Anda di 3621853 menanggapi tentang topik kita pagi ini. Tuntutan 2 tahun penjara bagi Agung Sucipto terdakwa kasus korupsi yang mana ini dirasa tadi Bung Karujo mengatakan ini kayaknya tidak adil nih. Kita sudah ada satu penelpon. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana, Pak? Ya, selamat pagi Bu. Iya, dengan siapa di mana? Saya Marlin, warga Kota Makassar. Bu. Oke, ini kita membahas tentang tuntutan 2 tahun penjara bagi terdakwa kasus korupsi Agung Sucipto yang melibatkan Gubernur Sulsel nonaktif ini, NA. Bagaimana tanggapannya nih Pak Marlin? Ya, jadi kami selaku warga Makassar melihat tuntutan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Agung Sucipto alias Anggu ini selama 2 tahun, ini tuntutan yang ringan dan tidak memberikan rasa keadilan terhadap apa yang telah dilakukan oleh terdakwa, di mana tindakan terdakwa ini masuk dalam tindak pidana korupsi yang masuk kejahatan yang luar biasa, tidak sebanding lah, Tidak sebanding. tidak adil bagi kasus seperti ini. Memang kalau menurut kita ini sebaiknya berapa tahun memang harusnya? Ya, kalau bisa ya tuntutan maksimal yang dituntutkan oleh saudara jaksa penuntut umum seperti kasus-kasus korupsi yang lainnya. 5 tahun atau lebih begitu ya? Ya, intinya lebih dari 2 tahun. Tuntutan 2 tahun ini kan sangat rendah dalam kasus korupsi, apalagi melihat dari tindak pidana kejahatannya. Seperti itu. Oke, karena ini kan ini masih ada 2 terdakwa lainnya lagi, 2 tersangka lainnya lagi akan disidang. Nah, kalau menurut kita ini apakah akan berpengaruh nantinya dengan dengan tuntutan 2 tahun ini? Harapannya kita berpengaruh karena di sidang Agung Sucipto ini terungkap beberapa kelakuan-kelakuan oknum yang memang tidak bisa ditolerir. Ini merugikan keuangan daerah, keuangan negara. Pada prinsipnya di sini kalau bisa ya semua yang diungkapkan keterangannya pada saksi-saksi persidangan itu ya kalau bisa ditindaklanjuti. Ini kan juga sebentar lagi akan disidang Nurdin Abdullah. Sebisa mungkin ya ini berkaitan. Oke. Itu, Mbak. Jadi kalau menurut ini Pak Marlin sebaiknya seperti apa ini? Hakimnya kah atau jaksanya? Ya, kita harapan terakhir bagi penjaga keadilan ini ya di majelis hakim. Kita harapannya majelis hakim melihat betul-betul pada fakta persidangan yang ada. Kalau memang kan di beberapa kasus hakim akan lebih jeli melihat dari fakta persidangan. Walaupun jaksa penuntut umum menuntut 2 tahun, tetapi kita ketika majelis hakim nantinya melihat bahwa memang ini tidak memenuhi rasa keadilan, ya kita serahkan kepada majelis hakim sebagai penjaga keadilan benteng terakhir itu. Oke. Baik, terima kasih Pak Marlin untuk waktunya pagi ini bersama RRI. Selamat pagi. Terima kasih Bu, selamat pagi. Itu dia penelpon kita dari Makassar ya Pak Marlin yang sudah bersama kita pagi ini. Pendengar Anda juga yang lain yang ingin berpartisipasi, silahkan bergabung di 0411 3621 853. Mungkin ada di antara Anda yang mengungkap bahwa tadi memang dikatakan juga oleh Bung Kadir ada beberapa fakta-fakta persidangan yang diungkapkan dan kemudian 2 tahun tuntutan ini diberikan karena yang bersangkutan kooperatif seperti itu. Nah, mungkin saya flashback kembali. Ini saya dapat info lebih lanjut ya tentang dakwaan terhadap Agung Sucipto, dan ini memang sudah ada beberapa pasal-pasal yang disangkakan ya kepada para tersangka. Kemudian ada fakta-fakta baru juga yang terungkap seperti ada uang 3.241.000.000 yang diserahkan juga, ada 2,8 miliar yang mana ini diserahkan kepada Gilang yang merupakan pegawai BPK Provinsi Sulsel, dan sisanya 324 juta diambil untuk kepentingan pribadi oleh terdakwa. Nah, ini salah satu fakta-fakta persidangan. Selain itu dikatakan pula di
Perbuatan terdakwa ini sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 11 Undang-Undang RI nomor 31 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 55 ayat 1 KUH pidana.
Ya, pendengar, terdakwa kasus tindak pidana korupsi atau suap dan gratifikasi pengadaan barang dan jasa lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Agung Sucipto ini kemarin dibacakan tuntutannya di Pengadilan Tipikor Makassar pada Selasa 13 Juli dan Jaksa Penuntut Umum KPK JPU KPK ini memberikan tuntutan 2 tahun hukuman penjara dikurangi masa hukuman selama berada di dalam tahanan serta pidana denda sebesar 250 juta rupiah, subsidiar pidana kurungan pengganti selama 6 bulan. Dan JPU KPK ini pengenaan yang diberikan pada Agung Sucipto yakni pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi karena jaksa menganggap terdakwa terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan telah memenuhi beberapa unsur di dalamnya seperti itu. Kemudian Agung Sucipto ini juga dari fakta-fakta persidangan diketahui memberikan uang senilai 2,5 miliar rupiah, juga 150.000 dolar Singapura ya, kepada Gubernur Sulsel nonaktif Nurdin Abdullah. Meskipun sempat melakukan pengajuan justice kolaborator, namun pengajuan justice kolaborator dari Agung Sucipto ini ditolak. Dan pendengar, hingga di sini kebersamaan kita dalam dialog interaktif Lintas Makassar pagi untuk edisi kali ini. Saya Karnila Kandi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa, salam sehat.